Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang keempat. Zakat, kita sebagai seorang muslim wajib untuk membayarkan zakat itu, menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk mengeluarkan zakat. Selain memiliki nilai ibadah, yaitu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, juga memiliki nilai sosial. Nilai sosial maksudnya adalah sebagai perwujudan rasa peduli kita terhadap sesama. Nah, zakat itu sendiri apa? Zakat merupakan pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat dan ukuran kepada golongan tertentu. Jadi, ketika kita sudah memiliki harta yang sudah ditentukan dan sudah mencapai nisab dan haulnya, maka kita sudah wajib mengeluarkan zakatnya, setidaknya 2,5% dari harta yang kita miliki. Kepada siapa kita berikan? Kepada mereka yang berhak menerima atau biasa kita sebut dengan mustahik zakat. Hukum zakat. Hukum zakat sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 ini, Allah memerintahkan kepada kita umat manusia, umat muslim, untuk melaksanakan zakat, melaksanakan sholat. Jadi, melaksanakan sholat adalah sholat fardu yang wajib kita laksanakan, kita tunaikan tanpa kita tinggalkan. Jadi tidak boleh kita meninggalkannya. Bisa juga kita melaksanakan sholat-sholat sunnah yang lain. Selain itu, juga kita diperintahkan untuk menunaikan zakat. Jadi sebagai seorang muslim, wajib bagi kita untuk melaksanakan zakat itu setahun sekali. Kemudian, macam-macam zakat. Macam-macam zakat itu ada dua. Yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan diri kita sendiri, menyempurnakan puasa kita di bulan Ramadan. Zakat fitrah ini berupa makanan pokok sebanyak 2,5 kg untuk setiap jiwa 1 tahun sekali. Jadi, kita wajib mengeluarkan 2,5 kg dari makanan pokok kita untuk kita bayarkan zakatnya. Contohnya, kita sehari-hari mengkonsumsi beras, nasi. Makanan pokok kita adalah beras. Maka kita wajib mengeluarkan beras sebanyak 2,5 kg. Atau bisa diganti dengan uang senilai dengan beras 2,5 kg tersebut. Kemudian yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal merupakan zakat harta kekayaan yang kita miliki. Ketika kita sudah memiliki harta yang mencukupi nisab dan haulnya, sudah mencapai nisab dan haulnya, maka kita sudah wajib mengeluarkan zakat harta tersebut. Kemudian yang berikutnya yaitu syarat wajib zakat. Pertama yaitu Islam. Sebagai seorang Islam, kita wajib untuk mengeluarkan zakat. Kemudian yang kedua, memiliki harta kekayaan secara sempurna. Maksudnya adalah harta yang kita miliki, harta yang akan kita keluarkan zakatnya, itu secara penuh milik kita sendiri, bukan milik orang lain ataupun barang sewaan. Jadi itu adalah barang kita sendiri. Yang ketiga yaitu harta yang dimiliki sudah mencapai nisab dan haul. Dari harta yang kita miliki itu sudah mencapai nisab dan haulnya. Apa nisab dan haul itu? Nisab merupakan batas jumlah yang harus kita keluarkan zakatnya. Sedangkan haul adalah batasan waktu kita untuk mengeluarkan zakat itu sendiri. Berikutnya harta yang wajib dizakati.
Harta yang wajib dizakati adalah emas dan perak, perdagangan, perkebunan dan pertanian, binatang ternak, rikas atau barang temuan. Emas dan perak, misal emas, ketika kita sudah memiliki emas sebanyak 20 dinar atau 96 gram, maka kita sudah wajib mengeluarkan dalam 1 tahun, haulnya 1 tahun, maka kita sudah wajib mengeluarkan kadar zakatnya yaitu 2,5%. Perdagangan juga sama dengan emas. Perdagangan kadar zakatnya senilai dengan emas, nisab dan haulnya pun sama dengan emas. Perkebunan dan pertanian. Untuk perkebunan dan pertanian ini, nisabnya adalah 5 wasak dan haulnya setiap kali panen. Kemudian untuk kadar zakatnya 10% jika pengairannya tanpa membutuhkan biaya. Tapi kalau pengairannya membutuhkan biaya, maka kita mengeluarkan zakatnya 5%. Binatang ternak. Untuk binatang ternak, yang wajib kita keluarkan zakatnya adalah unta, sapi atau kerbau, dan kambing. Rikas atau barang temuan. Untuk rikas atau barang temuan ini, nisabnya tidak ada, haulnya. Begitu kita menemukan barang itu, maka kita sudah wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Kadar zakatnya adalah 20% dari harta yang kita temukan tersebut. Mustahik zakat. Berikutnya yaitu mustahik zakat. Mustahik zakat berarti mereka golongan yang berhak untuk menerima zakat. Mustahik zakat ini ada 8. Ada 8 golongan. Yang pertama, fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob, urim, sabilillah, dan ibnu sabil. 8 golongan inilah yang berhak untuk menerima zakat. Yang terakhir yaitu manfaat zakat. Ketika kita itu melaksanakan zakat, membayarkan zakat, banyak manfaat yang kita peroleh untuk diri kita sendiri dan juga orang lain. Tadi zakat itu kan melaksanakan zakat itu memiliki nilai ibadah, juga memiliki nilai sosial. Nilai sosial itu apa? Sebagai perwujudan rasa peduli kita terhadap sesama. Jadi dengan kita membayarkan zakat, mengeluarkan sebagian dari harta yang kita miliki, itu kita bisa menolong orang yang sedang membutuhkan. Ya, ada beberapa manfaat yang bisa kita peroleh dari membayarkan zakat. 1. Meringankan beban orang yang menerima. Jadi misal orang yang kita berikan harta zakat itu tidak memiliki makanan, kita memberikan zakat berupa beras atau makanan pokok, itu bisa segera mereka gunakan, olah untuk dijadikan makanan untuk keluarga mereka. Kemudian menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap sesama. Kita semakin peduli terhadap lingkungan di sekitar kita, kepada mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Juga yang terakhir yaitu menumbuhkan rasa persaudaraan. Jadi, itulah beberapa manfaat zakat yang kita peroleh ketika kita melaksanakan atau menunaikan zakat tersebut. Demikian materi zakat pada kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.